wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem informasi operasional atau produksi. Perkenalkan dulu, nama saya Lailatul Makfirah, NPM 2161201105 dari 5D Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Unsur sistem informasi produksi. Manajemen produksi dan operasi merupakan manajemen dari suatu sistem informasi yang mengkonversikan masukan atau input menjadi keluaran atau output yang berupa barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi produksi dan operasi, memerlukan serangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem. Sistem informasi produksi. Nah, yang alurnya ini ada input, proses, dan output. Input salah satunya itu ada sumber daya modal dan sumber daya manusia. Terdiri dari man, material, money, method, and market. Nah, kalau proses atau transformasinya itu manajemen operasi, outputnya itu produk atau jasa. Sistem informasi produksi itu ada 4. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada input. Input ada di dalamnya itu internal. Internal ada bagian SDM, material, dan mesin. Nah, eksternalnya itu ada lingkungan, pemasok, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua itu ada proses. Yang pertama pengumpulan atau pendokumentasian data. Yang kedua itu pengujian data, dan yang ketiga pemeliharaan data. Yang keempat keamanan data, dan yang kelima pengambilan data. Terakhir yang ketiga ada output. Dia terdiri dari persediaan, produksi, dan kualitas. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi produksi. Yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu. Dan yang kedua, setiap komponen data dalam sistem informasi manufaktur dapat menunjang proses pengolahan untuk menjadi informasi yang berguna bagi departemen persediaan, departemen produksi, dan juga departemen kualitas. Nah, yang ketiga itu ada arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Yang keempat, dengan menggunakan sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat dan tepat dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Selanjutnya ada model sistem informasi operasi perusahaan. Saya akan menjelaskan dari subsistem input yang mengumpulkan data dan informasi dari dalam perusahaan dan lingkungannya. Nah, yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi, mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Sebagai contoh, pegawai produksi memasukkan data ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca mesin dan keyboard. Yang kedua ada subsistem industrial engineering atau IE. Industrial engineering merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Industrial engineering terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu sistem produksi. Kedua ada subsistem industrial engineering atau IE. Industrial engineering merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Industrial engineering ini terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Nah, yang ketiga ada subsistem intelligent manufaktur. Subsistem intelligent manufaktur berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Adapun yang termasuk dalam subsistem intelligent
intelijen manufaktur adalah itu ada informasi pekerja. Manajemen manufaktur harus memperhatikan serikat pekerja yang mengorganisasikan para pekerja perusahaan, baik dalam sistem kontrak, tak berjangka maupun borongan. Yang kedua ada sistem formal. Manajemen manufaktur memulai arus sistem pekerja dengan menyiapkan permintaan pekerja yang dikirimkan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai elemen lingkungan dan menghubungkan kepada pihak pelamar. Nah, yang ketiga ada sistem informal. Arus informal antar pekerja dan manajemen manufaktur sebagian besar bersifat informal. Arus itu berupa kontrak harian antara pekerja dan manajemen mereka atau manajer mereka. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam intelijen manufaktur itu yang pertama ada pengumpulan pendokumentasian data dari lingkungan, yang kedua ada pengujian data, dan yang ketiga ada pemeliharaan data untuk menjamin akurasi dan pemutahiran data, yang keempat ada keamanan data untuk menghindari kerusakan serta penyalahgunaan data. Nah, yang kelima ada pengambilan data bisa dalam bentuk laporan untuk memudahkan pengolahan data yang lain. Setelah itu, ada database, tempat penyimpanan data. Database adalah suatu perkumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur, dan disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam pengambilan kembali. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi produksi, tetapi banyak yang berbagi dengan area fungsional data lainnya. Data yang termasuk ke dalam database berasal dari subsistem input, yaitu sumber internal terdiri dari SIE dan sistem industrial engineering atau IE. Nah, data internal merupakan data intern sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada sumber eksternal terdiri dari intelijen manufaktur. Data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan, environment, yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Contoh data eksternal adalah data pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Data-data ini biasanya berguna untuk perhitungan biaya dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Yang ketiga, ada subsistem output atau yang mengubah data menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data yang dapat dibagi menjadi 3. Bagiannya itu produksi, persediaan, dan kualitas, di mana ketiganya ini tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, subsistem produksi adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Dan yang kedua ada subsistem persediaan. Ini tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar. Tingkat persediaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain-lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Subsistem persediaan biasanya memiliki proses pembelian dan penyimpanan, dan fungsi dari subsistem persediaan adalah mengukur volume aktivitas produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, yang ketiga ini ada subsistem kualitas. Ini merupakan semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah.
banyak hal lain yang bukan unsur mutlak kualitas namun perlu masuk dalam unsur kualitas seperti proses, perawatan spesifik baik produk jadi maupun material. Subsistem kualitas mempunyai pendekatan khusus untuk meningkatkan kualitas produksinya dengan menggunakan total quality management, yaitu manajemen keseluruhan perusahaan sehingga perusahaan unggul dalam semua dimensi produksi dan jasa yang penting bagi semua pelanggan. Yang keempat ada subsistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Nah, oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah lepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Subsistem biaya berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Unsur-unsur pengendalian biaya ada dua, yaitu standar kerja yang baik dan sistem untuk melaporkan rincian kegiatan saat terjadinya proses produksi yang akurat. Subsistem biaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada biaya pemeliharaan. Ini atau biaya penyimpanan biasanya dinyatakan sebagai presentasi biaya tahunan dari barang, dan biaya tersebut mencakup faktor-faktor seperti kerusakan, pencurian, keusangan, sama pajak dan asuransi. Nah, yang kedua ada biaya pembelian. Itu adalah yang mencakup biaya-biaya yang terjadi saat material dipesan waktu pembelian, biaya telepon, biaya sekretaris, biaya formulir pesanan, pembelian, dan sebagainya. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.